ada rencana untuk kita ingin belajar merenungkan mengenai neraka ya saudaraku ya. Ini sesuatu yang menarik karena saya mendengar pendapat dari sebagian orang yang katanya ketika manusia telah dihukum di dalam neraka, maka akan ada nabi yang akan dapat memindahkan orang tersebut kembali ke dalam sorga, saudaraku ya. Jadi ketika seseorang telah dihukum di api neraka ya, di dalam neraka, lalu nanti akan ada nabi yang mempunyai kuasa untuk dapat memindahkannya kembali ke surga. Ini tentu saja sesuatu yang agak mengherankan ya. Agak mengherankan, terutama bagi kita yang belajar kebenaran daripada Alkitab ya, firman Tuhan. Kita ketahui bahwa segala sesuatu di dalam alam semesta di dunia ini itu yang menciptakan adalah Allah. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan tentu saja Allah pula yang berkuasa atas segala sesuatu itu, karena kan yang menciptakan, termasuk tentu saja neraka tersebut ya. Allah yang mempunyai kekuasaan penuh, dan tidak ada catatannya di dalam Alkitab bahwa Allah memberikan perwakilan atau otoritas kepada manusia ya, untuk dapat melakukan apapun di dalam neraka tersebut, saudaraku ya. Jadi nabi sekalipun adalah orang berdosa. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab pula yang berkata tidak ada satupun orang yang tidak berdosa, semua telah berbuat dosa. Jadi nabi pun ada dosanya. Dengan demikian nabi juga akan mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan dosanya. Nah, kalau orang berdosa, apakah mungkin dapat menyelamatkan orang lain yang berdosa? Itu mustahil ya, mustahil. Yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa adalah sosok atau oknum yang tidak berdosa, saudaraku. Itu yang benar. Kalau Anda ingin menolong orang miskin sementara Anda pula miskin, maka itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Anda harus menjadi seseorang yang tidak miskin. Jadi kalau Anda sama-sama menderita, tidaklah mungkin Anda menolong. Kalaupun itu dipaksa-paksakan, ya itu bukan yang dimaksud dengan menolong dalam arti yang sebenarnya. Karena yang lemah ditolong oleh yang kuat. Ya. Jadi yang berdosa pun ditolong oleh yang tidak berdosa. Jadi nabi itu memang menyampaikan pesan-pesan daripada Allah, tapi itu hanya penugasan sampai di sana. Tidak ada suatu privilege atau kelebihan yang Allah berikan kepada seorang nabi untuk dapat campur tangan di neraka. Jadi ini adalah pandangan yang benar-benar keliru menurut pandangan ajaran Kristen ya, di dalam Alkitab. Itu betul-betul sangat keliru. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk neraka diciptakan oleh Allah. Oleh karenanya Allah pula yang mempunyai kekuasaan penuh. Ya, Allah yang menentukan. Dan Allah bukanlah pribadi yang pelin-pelan ya. Sebentar begini, sebentar begitu. Sebentar di neraka, sebentar di sorga. Jadi kalau misalnya dipakai logika
ada yang sudah di neraka dapat dipindahkan ke dalam sorga, maka tentu saja dapat sebaliknya. Yang sudah di sorga pun dapat pindah ke dalam neraka. Sebab kalau tidak begitu, maka Allah termasuk yang tidak adil. Ya, karena yang sudah masuk di dalam neraka, kok bisa-bisanya kembali masuk ke dalam sorga. Ya, saudaraku. Di dalam neraka itu adalah area untuk penghukuman, di mana itu adalah merupakan puncak penghukuman dari Allah, ya, atas sikap manusia, atas perbuatan manusia. Jadi, kalau hukuman sudah dijatuhkan dan memang dipahami atau diajarkan oleh firman Tuhan bahwa surga adalah kekal, neraka adalah kekal, maka tidak ada yang namanya hukuman separuh jalan atau hukuman jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tidak ada waktu, ya, tidak ada kesudahannya. Sama seperti ketika seseorang telah diselamatkan dan hidup masuk dalam kerajaan surga, itu pun tidak berkesudahan, saudaraku, ya. Sebenarnya apa maksud daripada orang-orang ini mau membuat cerita bahwa ketika ada di dalam neraka nanti akan ada nabi yang dapat memindahkannya? Kalau saya merasa itu tidak patut untuk kita terima sebagai ajaran daripada Tuhan, ya, karena kalau betul ada nabi yang dapat memindahkannya, maka peranan Tuhan itu menjadi tidak ada. Kita percaya sama nabi itu saja, karena dia yang nanti akan bisa memindahkan kita, ya. Kita baik-baikin nabinya, ya. Begitu, saudaraku. Jadi agak sukar, ya, kita kalau mau menerima kenyataan itu, saudaraku, ya. Jadi harusnya kita ini memahami firman Tuhan itu dengan kebenaran, ya. Jangan berdasarkan selera pribadi kita, jangan berdasarkan perasaan kita, ya. Apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, ya kan? Di dalam Alkitab, ya, apa yang ditulis di sana. Jangan kita membaca dari buku lain, ya, saudaraku. Kan ada banyak tuh yang menulis mengenai Allah, ya, mengenai Tuhan. Mereka menerbitkan buku-buku. Nah, kalau yang ditulis di sana itu tidak ada di dalam kitab suci, ya, kita harus berani mengatakan bahwa yang ditulis itu adalah sesat, tambahan manusia. Karena yang disebut firman Allah itu, ya, yang ada di dalam Alkitab atau kitab utamanya, ya, kitab suci yang utama. Segala tulisan di luar itu sudah bukan firman Tuhan, ya, bukan firman Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran di luar daripada kitab suci yang memang bertujuan untuk membuat orang mudah memahami tentang firman Tuhan, tetapi juga tidak sedikit yang membuat tulisan-tulisan yang menyesatkan, saudaraku. Ya, jadi kalau ada saudara menemukan buku yang mengajarkan bahwa ketika seseorang telah dihukum di dalam neraka, kemudian ada nabi, ya, mungkin Nabi Musa atau Daud atau siapalah, ya, nabi yang bisa memindahkan kepada sorga, maka sudah dapat dipastikan, ya, karena di dalam Alkitab tidak ditulis mengenai hal itu, tetapi ada penulis manusia yang menulisnya demikian, maka itu adalah ajaran yang sesat. Lalu kita mungkin mulai bertanya, untuk apa sih orang membuat tulisan-tulisan seperti itu, ya?
Tujuannya ya memang menyesatkan. Kan setan atau iblis itu kan tidak mau manusia itu dapat diselamatkan atau terselamatkan. Jadi dia berusaha untuk menipu, ya saudaraku, untuk menipu. Karena iblis itu memang sifat utamanya adalah pendusta. Ya, kalau Alkitab mengatakan dia adalah bapa segala dusta, saudaraku. Kita akan baca lagi dulu firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Perhatikan ya saudaraku ya, Allah yang melemparkan. Bahkan malaikat pun yang berdosa itu dilemparkan Allah ke dalam neraka. Jadi Allah pelakunya, Allah yang mempunyai otoritas untuk melemparkan setiap yang berdosa ke dalam neraka. Nah, kalau Allah sudah melempar ke dalam neraka, lalu kok ada manusia ya dengan label nabi atau label rasul atau apapun ya yang mengaku-ngaku dapat memindahkannya ke dalam sorga. Ya, sekali lagi saya ingatkan di dalam Alkitab tidak ada catatan kegiatan seperti itu. Neraka tempat kekal, sorga tempat kekal. Manusia yang terlahir di muka bumi ini semua berdosa, termasuk nabi pun ada dosanya. Ada satu yang terlahir di dalam dunia ini yang sama sekali tidak berbuat dosa. Dia itu adalah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan kan diajarkan untuk percaya bahwa Yesus yang tidak melakukan dosa ini, dialah yang akan menjadi penebus kita. Maka kedatangan dia ke dalam dunia ini, dia mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita agar kita boleh beroleh keselamatan. Jadi ajaran inilah yang benar, bahwa Yesus didapati memang tidak berbuat sedikit pun dosa, atau tidak ada dosa di dalam kehidupan dia. Maka dialah yang layak ya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Apalagi di dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak ada keraguan kalau Allah yang menyelamatkan manusia, karena Allah adalah pencipta segala sesuatunya. Jadi jangan mau lagi didongengkan dengan ajaran-ajaran lainnya, saudaraku. Ya, hanya Yesus, karena Yesus adalah Allah. Allah lah yang mempunyai otoritas kekuasaan untuk dapat menyelamatkan manusia. Itu pun dilakukan selagi manusia itu hidup, saudaraku. Ya, kalau sudah dikuburkan kan tidak ada lagi kesempatan orang untuk dapat melakukan perubahan apapun. Jadi saudaraku, Allah yang mempunyai kekuasaan ya, seperti yang kita baca di dalam 2 Petrus tadi ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, Allah yang melemparkan bahkan malaikat-malaikat berdosa ke dalam neraka. Ya, Allah yang menciptakan neraka itu, dia yang mempunyai kekuasaan penuh di situ, saudaraku. Tidak ada ya, iblis aja tunduk, dilempar ke dalam neraka. Tidak dapat dia berbuat sesuatu apapun. Walaupun ada manusia yang bergelar nabi atau rasul, Alkitab menyatakan setiap orang telah berbuat dosa. Ya. Setiap orang sudah berbuat dosa, saudara.
ajaran-ajaran yang bertujuan untuk menyesatkan itu memang sudah ada ya saudaraku, dari zamannya Yesus masih hidup pun ya sudah ada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Jadi tidak perlu lagi diherankan ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 di sana disampaikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang artinya termasuk nabi, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk rasul. Jadi semua manusia ini apapun latar belakangnya sama-sama telah berbuat dosa sehingga perlu ya melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatannya itu, saudaraku. Jadi kalau manusia itu ada dosanya, ya mustahil lah dia dapat menyelamatkan manusia lainnya, ya. Walaupun dia mempunyai gelar atau mempunyai jabatan hamba Tuhan, atau dia rasul atau dia nabi. Dan di dalam Alkitab tidak ada catatan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau saudara menemukan ada buku ya yang menuliskan hal demikian, maka dapat dipastikan itu adalah ajaran yang menyesatkan, karena apa yang ditulis pada buku itu, keterangan yang ditulis pada buku itu tidak ada di dalam Alkitab. Acuan kita itu Alkitab ya saudaraku ya. Jadi segala kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Tulisan-tulisan di luar Alkitab itu ada yang memang untuk bertujuan memberi kita kemudahan untuk belajar firman Tuhan. Tapi juga ada yang memang bertujuan untuk menyesatkan, saudaraku. Ya, tetapi kita mempunyai satu kepastian bahwa yang benar adalah yang di dalam kitab suci, ya, di dalam Alkitab. Kita tidak boleh menambah-nambahi, ya. Tidak ada hak kita untuk menambahi. Ya, segala firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu sudah final, sudah selesai. Ya. Tidak ada lagi yang belum. Tapi semua sudah selesai. Oleh karenanya saudaraku, berhati-hatilah di dalam menerima pengajaran. Yang dapat menyelamatkan manusia itu adalah sosok atau oknum yang tidak berbuat dosa, dan dia itu adalah Yesus Kristus ya. Dalam Alkitab kalau kita baca, di sana ada firman-firman Allah yang jelas menyatakan bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa. Oleh karenanya dia yang layak, selain dia tidak berbuat dosa, dia itu menurut Alkitab adalah firman Allah yang menjadi manusia, sehingga dengan demikian Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Jadi untuk kali ini saudaraku, itu yang akan saya bagikan. Kiranya memberkati saudara semua dan semakin teguh di dalam Tuhan ya. Berpeganglah kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya, di dalam Bible, di dalam kitab suci kita. Ya, ajaran-ajaran yang ada di luar itu perlu kita review, kita teliti ya. Jangan menjadi kita umat yang malas. Jadi karena malas kita hanya mendengar saja. Ya, apa yang diajarkan hamba Tuhan itu di mimbar-mimbar atau di YouTube atau dimanapun, semuanya kita cuma dengar, tidak kita teliti. Padahal apapun yang diajarkan itu semuanya harus sejalan dengan apa yang difirmankan di dalam kitab suci. Karena panduan kita itu adalah kitab suci Alkitab, saudaraku ya. Kalau ada yang mengajarkan tidak sama, ya, apalagi bertentangan dengan yang tercatat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab, itu sudah pasti adalah ajaran sesat. Maka saya perlu ingatkan lagi supaya janganlah kita itu malas-malas ya untuk membaca firman Tuhan, supaya jangan sampai kita menjadi korban penyesatan itu, saudaraku. Ya, saudara harus betul-betul menghargai keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita, saudara ya. Keselamatan itu kata Paulus harus dikerjakan bahkan ya.
Dikerjakan pun bukan dengan dikerjakan biasa-biasa saja, saudara, tapi dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya, saya akan bacakan firman Tuhannya ya, saudaraku. Takut dan gentar, saudaraku. Nih ya, di dalam Filipi 2 ayat 12, di sana ya, Paulus menyampaikan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ini adalah persoalan serius, saudaraku. Ya. Kalau hari ini saudara hanya ritualisme saja, ya, yang penting sudah ke gereja, ya, yang penting sudah baca Alkitab, tidak sungguh-sungguh ingin merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ini saudara sedang dalam bahaya. Karena firman Tuhan yang barusan kita baca tadi menjelaskan harus kita kerjakan keselamatan. Yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan itu adalah kita melakukan apa-apa yang difirmankan Tuhan untuk kita lakukan, saudaraku. Itu ya. Kita harus mengerjakan firman Tuhan. Karena apa? Karena seseorang hanya dapat berkenan di hadapan Allah apabila dia adalah seorang yang taat melakukan perintah firman Tuhan. Ya, sekali lagi, seseorang hanya dapat berkenan kepada Allah bukan karena dia banyak bawa persembahan di gereja, bukan karena dia seminggu 7 kali dia beribadah, bukan, saudaraku ya. Tetapi karena dia melakukan firman Tuhan. Apakah beribadah itu bukan melakukan firman Tuhan? Memang beribadah itu salah satu yang diperintahkan firman Tuhan. Kita harus menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi yang dimaksud di sini, ya, yang saya maksudkan adalah jangan kita itu beribadah hanya karena memang kita merasa kita perlu beribadah karena harinya hari ibadah. Kan ada yang begitu, saudaraku. Hari Minggu ya, orang Kristen kan mesti ke gereja. Kalau enggak nanti dilihat orang gimana. Padahal kita kalau beribadah itu, kalau kita mempunyai hati yang tulus ingin beribadah, ya tentu kita ingin mendapatkan pelajaran supaya iman kita semakin bertambah, bertumbuh ya saudaraku. Jangan kita ke gereja rajin tapi kehidupan sehari-hari kita tidak berdampak. Hidup kita ya biasa-biasa saja seperti masa lalu sebelum bertobat. Ya saudaraku. Itu yang dimaksudkan. Jadi jangan cuma rajin ke gereja, tetapi tidak ada maknanya ke gereja itu banyak-banyak. Jadi sementara untuk saat ini cukup sekian dulu ya saudaraku. Sudah 25 menit saya live streaming. Dan besok malam lagi atau nanti malam atau nanti subuh kembali akan live streaming lagi. Saudara boleh mengikuti. Kita akan merenungkan lagi topik yang lainnya ya saudaraku. Selamat beristirahat saudaraku yang masih ada tugas. Jangan sampai mengantuk. Lakukan tugasmu dengan setia, dengan ketelitian, kecermatan. Kita jumpa pada siaran berikutnya. Haleluya. Amin.